Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Aidin Muhammad Irfan, Satrio Afri, Ahmadi Agung, dan Riki Setiawan. Kami akan menyampaikan perihal tentang pengapuran kolam. Pada budidaya perikanan, terutama di lahan sulfat masam, kondisi air yang asam menjadi permasalahan yang umum terjadi dan cukup serius karena berakibat terhadap buruknya kualitas air. Tanah sulfat masam mengandung pirit yang tinggi yang bila terbuka ke udara akan terjadi reaksi oksidasi membentuk asam sulfat dan oksida besi. Tanah sulfat masam mempunyai pH rendah. Kandungan ion logam seperti hidrogen, kation, dan zat besi yang tinggi sehingga bersifat toksik pada organisme budidaya. Di samping itu, perairan pada kolam dengan jenis tanah masam memiliki beberapa kekurangan seperti rendahnya konsentrasi bikarbonat, karbonat, kalsium, dan magnesium, sehingga memiliki alkalinitas dan kesadahan yang rendah. Pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pengapuran pada tambak dimaksudkan untuk menetralisir kemasaman tanah dan meningkatkan total alkalinitas dan kesadaran dalam air. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat meningkatkan pH dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga di perairan. Kapur dolomit merupakan material kapur yang biasa digunakan dalam pertanian untuk mengurangi kemasaman tanah serta menambahkan unsur kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium merupakan mineral esensial yang diperlukan untuk pembentukan tulang dan kerangka ikan. Kapur ke dalam tanah pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah terlalu asam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur hara mudah diserap tanaman dan keracunan dapat dihindarkan. Fungsi pengapuran diantara lain adalah untuk menaikkan pH tanah, mempercepat dekomposisi sisa bahan organik menjadi nutrien, memberantas hama penyakit ikan, mengikat zara lumpur yang melayang-layang dalam air sehingga air bisa menjadi jernih. Terus yang terakhir yaitu mengikat kelebihan CO2 yang dihasilkan proses respirasi atau pernapasan ikan maupun zat renik dan penguraian limbah organik. Kapur yang digunakan adalah kapur pertanian, kapur tohor, dan kapur dolomit. Setelah kolam dikeringkan, kolam diberikan kapur pertanian yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk dan penambahan air. Kapur pertanian itu berfungsi untuk menjaga kestabilan pH, sementara kapur tohor itu berfungsi untuk membasmi berbagai macam jenis parasit atau ikan yang berada di dalam kolam dan berpotensi menjadi kompetitor. Namun kapur tohor diberikan terpisah dari pupuk dan biasanya ditebar pada saat kolam masih kering. Kapur dolomit bisa digunakan secara terpisah atau bersamaan dengan pemupukan. Kapur dolomit juga berfungsi menjaga kestabilan pH tanah dan air. Dosis kapur yang biasa digunakan yaitu 10-20 gram per meter kubik. Tanah dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dengan ketinggian 20 cm dari dasar wadah. Pemberian kapur ditentukan berdasarkan dosis masing-masing perlakuan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Selanjutnya, tanah dasar diinkubasi selama kurang lebih 15 hari dalam kondisi kadar air kapasitas lapang agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Selama masa inkubasi, pH tanah diamati setiap 3 hari sekali. Pemberian kapur dolomit yang berbeda pada pengapuran tanah dasar kolam berpengaruh terhadap peningkatan kualitas air media pemeliharaan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan efisiensi pakan. Sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.